Halo semuanya, kita semua tahu kalau laut punya banyak fenomena menarik, mulai dari gelombang, pasang surut, sampai arus laut yang kadang tenang kadang kuat. Tapi pernah nggak berpikir kalau semua fenomena itu sebenarnya bisa dijelaskan dengan konsep kalkulus 1? Di video ini aku bakal bahas gimana limit, turunan, dan fungsi inverse ternyata punya peran penting dalam memahami dinamika laut secara ilmiah. Yuk kita mulai! Pertama, kita mulai dari limit. Dalam kalkulus, limit digunakan untuk mengetahui nilai suatu fungsi ketika mendekati titik tertentu. Konsep ini ternyata bisa banget dipakai untuk memodelkan gelombang laut. Bayangin, saat ombak bergerak ke arah pantai, tinggi gelombangnya makin naik makin besar, sampai akhirnya mencapai batas tertentu sebelum pecah. Nah, batas itu bisa kita analisis menggunakan limit. Dengan memahami limit, para peneliti bisa memprediksi tinggi maksimum gelombang yang bisa muncul. Ini penting banget untuk keselamatan daerah pesisir, perancangan pelabuhan, sampai analisis risiko saat cuaca ekstrim. Sekarang kita masuk ke konsep turunan. Turunan adalah cara untuk melihat seberapa cepat sesuatu berubah dari waktu ke waktu. Dalam fisika, turunan dipakai untuk mengubah data posisi menjadi data kecepatan. Nah, di dunia kelautan, konsep ini sangat penting. Contohnya, ada arus laut yang nggak pernah diam. Pergerakannya dipengaruhi oleh angin, pasang surut, gravitasi bulan, bentuk dasar laut, dan suhu air. Misalnya, posisi air laut ditulis sebagai ST. Kalau kita ambil turunannya menjadi S aksen T, kita langsung mendapatkan nilai kecepatan arus pada saat itu. Dengan data ini, para ahli bisa membaca pola arus, kapan arus menguat, kapan melambat, dan kapan berubah arah. Turunan juga digunakan untuk memprediksi penyebaran polutan. Misalnya, ketika terjadi tumpahan minyak, model matematis berbasis turunan bisa membantu memperkirakan area mana yang akan berdampak beberapa jam ke depan. Gerakan plankton atau larva ikan pun dapat dianalisis dengan pendekatan yang sama. Jadi, turunan bukan sekedar simbol matematika, tetapi alat ilmiah untuk memahami gerak laut yang tampak acak namun sebenarnya punya pola. Kita lanjut ke konsep fungsi inverse. Kalau fungsi biasa memetakan satu nilai menuju nilai lainnya, fungsi inverse bekerja dengan cara membalik proses tersebut. Dalam dunia kelautan, konsep ini muncul ketika para peneliti ingin menemukan penyebab dari suatu kondisi laut berdasarkan hasil akhirnya. Jadi, bukan lagi melihat jika A maka B, tetapi jika kita sudah tahu B, sebenarnya A-nya apa. Misalnya, ketika kita memiliki data kecepatan arus di suatu titik, maka kita bisa menggunakan fungsi inverse untuk menelusuri kembali faktor apa yang mempengaruhi arus tersebut, seperti perubahan tinggi gelombang atau gradien tekanan. Dengan cara ini, mereka bisa memahami hubungan sebab akibat yang terkadang tidak terlihat secara langsung. Contoh lainnya pada pengukuran salinitas. Kalau kita sudah mendapatkan nilai salinitas akhir dari sebuah sampel air, fungsi inverse membantu memperkirakan berapa banyak air tawar yang masuk sebelumnya. Artinya, dari data akhir, kita bisa menelusuri kembali kondisi awalnya. Fungsi inverse juga digunakan dalam permodelan penyebaran polutan. Ketika kita tahu lokasi akhir sebaran minyak, fungsi inverse membantu menghitung dari mana asalnya dan bagaimana pergerakannya sebelum sampai ke titik itu. Pendekatan yang sama juga dipakai untuk mencari tahu pergerakan plankton atau larva ikan dari titik penyebaran akhirnya kembali ke sumbernya. Dengan kata lain, fungsi inverse membantu kita memutar balik fenomena laut yang rumit sehingga pola-pola yang tadi tersembunyi bisa terlihat dengan lebih jelas. Kalau kita lihat dari keseluruhan pembahasan sebelumnya, sebenarnya kalkulus 1 memainkan peran yang besar dalam memahami perilaku laut.
Limit membantu kita membaca batas-batas fenomena laut, seperti tinggi maksimum gelombang sebelum pecah. Turunan membantu mengukur seberapa cepat arus berubah dan bagaimana massa air bergerak dari waktu ke waktu. Lalu, fungsi inverse membantu kita menelusuri kembali penyebab dari kondisi laut yang terlihat hari ini. Misalnya, dari mana asal polutan atau bagaimana pola arus terbentuk. Semua konsep ini bukan hanya teori di kelas, tetapi digunakan langsung dalam penelitian dan pengambilan keputusan. Contohnya, saat perencana pesisir ingin membuat pemecah gelombang, mereka memerlukan model berbasis limit untuk memperkirakan tinggi gelombang ekstrim. Saat nelayan modern menggunakan aplikasi untuk membaca kekuatan arus, aplikasi itu bekerja berdasarkan turunan. Dan ketika terjadi pencemaran laut, fungsi inverse membantu peneliti menemukan sumbernya agar penanganannya lebih cepat dan tepat. Lewat kalkulus, kita bisa memahami proses yang tampaknya acak, tetapi sebenarnya mengikuti pola. Pemahaman inilah yang menjadi dasar penting dalam menjaga ekosistem laut tetap stabil dan berkelanjutan. Semoga video ini bisa membuka sudut pandang baru bahwa matematika sebenarnya hanya berperan dalam menjelaskan alam yang kita lihat setiap hari. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.